Akhir-akhir ini dunia kedokteran di Indonesia sedang dihebohkan oleh saga pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Terawan padahal adalah mantan Menteri Kesehatan Indonesia. Kok bisa sampai dipecat IDI? Apa sih kesalahan beliau dan apakah beliau layak dipecat oleh IDI? Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Saya akan membahas tentang metode cuci otak atau brainwashing ala Dr. Terawan, atau istilah kerennya Digital Subtraction Angiography atau DSA, dan Intra-Arterial Heparin Flushing IAHF di video kali ini. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up-to-date, dan bisa dipercaya. DSA atau Digital Subtraction Angiography adalah teknik fluoroskopi dengan menggunakan X-ray atau rongsen yang digunakan untuk memeriksa pembuluh darah. Ini banyak dilakukan oleh dokter spesialis interventional radiologi, dan salah satunya adalah Dr. Terawan. Dengan angiografi biasa, kita tidak bisa memeriksa pembuluh darah di otak karena dihalangi oleh tulang tengkorak kepala. Dengan DSA, struktur radiopik seperti tulang yang ngeblok radiasi bisa dihilangkan atau dikurangi secara digital dari gambar, sehingga pembuluh darah di otak bisa terlihat secara akurat. Jadi umumnya DSA digunakan untuk memeriksa pembuluh darah. Hal ini berguna dalam diagnosa dan intervensi di pembuluh darah, termasuk carotid artery stenosis atau penyempitan pembuluh darah di karotid di leher, pulmonary embolism atau penyumbatan pembuluh darah di paru, acute limb ischemia atau penyumbatan pembuluh darah di kaki, renal artery stenosis, penyempitan arteri di ginjal. Ini sangat berguna untuk memeriksa penyempitan arteri pada donor ginjal. Kemudian cerebral aneurysm, penggembungan pembuluh darah di otak, dan arteriovenous malformation atau AVM atau kelainan pembuluh darah di arteri dan vena. DSA bukanlah penemuan baru. Subtraction angiography sebelum ditambah digital ini pertama kali disebutkan tahun 1935. Jadi sudah lama ada. Tapi ada banyak kendala sehingga metode ini tidak populer. Teknologi digital membuat DSA gampang dilakukan mulai tahun 1970-an. Jadi sekali lagi DSA ini bukanlah penemuan baru dan sudah digunakan di mana-mana. DSA itu sendiri bukanlah cuci otak atau brainwashing. Tetapi kalau DSA ditambah dengan Intra-Arterial Heparin Flushing atau IAHF, ini menjadi apa yang dinamakan brainwashing seperti yang dilakukan oleh Dr. Terawan untuk pasien stroke kronis. Sekarang apa duduk masalahnya sehingga Dr. Terawan harus dipecat oleh IDI? Menurut yang saya mengerti, apa yang dilakukan Dr. Terawan dianggap kontroversial. IDI meminta Dr. Terawan untuk membuktikan atau memberi bukti ilmiah tentang apa yang dilakukannya, tetapi beliau belum memberikannya. Terus dipecat. Mungkin itu secara singkat. Sekali lagi, DSA bukanlah metode baru. Penelitiannya sudah banyak. Dan kalau kita cari di pubmed.gov, kalau Anda search, Anda akan menemukan lebih dari 17.000 artikel mengenai DSA. Jadi penelitian DSA ini sudah banyak sekali dilakukan, ini sudah tidak perlu dibuktikan lagi, dan sudah banyak bukti ilmiahnya. Kalau IAHF di PubMed, cuman ada satu artikel, dan artikel ini membahas tentang renal artery stenosis atau penyempitan arteri di ginjal. Tidak ada artikel IAHF di PubMed yang digunakan untuk menangani stroke kronis.
Jadi mungkin metode brainwashing ini belum terbukti di dunia medis internasional. Yang saya tahu ada 2 artikel yang ditulis oleh Dr. Terawan sendiri. Nomor 1 di Bali Medical Journal tahun 2020 dan satu lagi di The Indonesian Biomedical Journal tahun 2016. Keduanya tidak terdaftar di PubMed. Hasil penelitian beliau ditulis di sini. Di artikel Bali Medical Journal, judulnya The Safety of Modified Digital Subtraction Angiography in RSPID Gatot Subroto, A Comprehensive Outlook. Tipe penelitiannya adalah case series retrospektif yang melibatkan lebih dari 1.700 pasien. Untuk case series, level of evidence-nya sangat rendah, level 4. Level 1 yang paling tinggi adalah randomized controlled trial dan level 5 adalah level yang paling rendah. Level 4 mendekati yang paling rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada komplikasi serius yang berhubungan dengan IAHF. Jadi ada komplikasi tetapi tidak serius. Di sini tidak disebutkan subjeknya dengan jelas. Apakah ini untuk pasien stroke kronis atau untuk yang lain, tidak dijelaskan di abstraknya. Artikel kedua di Indonesian Medical Journal tahun 2016 judulnya adalah Intra-arterial heparin flushing increases cerebral blood flow in chronic ischemic stroke patients. Tipe penelitiannya juga case series retrospektif yang melibatkan 75 pasien stroke kronis. Sekali lagi case series level of evidence-nya level 4. Hasilnya adalah IAHF dibuktikan dapat meningkatkan cerebral blood flow atau aliran darah di otak di area yang terkena stroke. Kalau yang dilakukan oleh Dr. Terawan dibilang tidak ada evidence atau tidak ada bukti medis, ini tidak 100% akurat. Jadi ada evidence tetapi evidence-nya lemah, level 4. Lemah bukan berarti game over. Evidence ini bisa diperkuat dengan melakukan penelitian dengan metode yang lebih baik. Yang diperlukan adalah level 1 evidence atau evidence level 1, randomized control trial. Nah, ini belum dilakukan. Jadi sampai sekarang buktinya masih lemah. Terus banyak orang termasuk high profile yang angkat bicara. Mereka merasa dibantu oleh apa yang dilakukan Dr. Terawan. Mereka merasa lebih sehat. Apakah ini bisa dipakai sebagai evidence atau bukti klinis? Para artis, selebriti, pejabat pemerintah, dan pengusaha bersuara setelah Dr. Terawan dibully oleh ID. Mereka sharing pengalaman mereka masing-masing dan bagaimana metode cuci otak ini membuat mereka lebih sehat. Ini semua adalah moral support bagi Dr. Terawan. Tapi sayangnya semuanya ini adalah testimoni yang secara saintifik tidak bisa dianggap sebagai evidence atau bukti klinis. Contoh yang gampang adalah tentang vitamin D. Misalnya suami vitamin D-nya di bawah 100 terus terkena COVID, terus istrinya yang makan bareng, tidur bareng, vitamin D-nya di atas 100 tidak terkena COVID. Terus disimpulkan vitamin D di atas 100 dapat melindungi kita dari COVID. Tapi ada nggak yang vitamin D-nya di atas 100 tetap terkena COVID? Banyak. Terus gimana? Jadi kalau kita dengar testimoni seakan-akan ada bukti efek perlindungan vitamin D di atas 100 dari COVID, padahal kenyataannya tidak begitu. Kalau mau membuktikan, ya harus lakukan penelitian yang metodenya bagus. Jadi singkatnya, testimoni bukanlah evidence atau bukti klinis. Terus apakah kalau level of evidence-nya rendah, dokter tidak bisa melakukan treatment tersebut? Ya terus terang sebenarnya banyak sekali medical treatment yang dilakukan oleh dokter, level of evidence-nya rendah atau bahkan tidak ada evidence sama sekali. Banyak yang tetap melakukan dan aman-aman saja. Maksudnya nggak dipecat oleh ID.
Kenapa cuma Dr. Terawan yang diperlakukan spesial? Anda bisa tulis komen tentang hal ini di komen section di bawah ini. Kalau inovasi baru diganjal dan tidak difasilitasi, bagaimana kedokteran di Indonesia bisa maju? Ini adalah pertanyaan yang penting yang akan menentukan masa depan kedokteran di Indonesia. Saya rasa Dr. Terawan perlu diberi kesempatan untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut di bawah wadah dan lingkungan yang kondusif. Dr. Terawan bisa lakukan double-blinded randomized control trials, evidence level 1. Siapa tahu Dr. Terawan bisa menunjukkan bukti yang kuat dan ini bisa menjadi acuan bagi dokter-dokter lain, bahkan dokter di luar negeri. Apakah wewenang untuk memberikan izin praktek dokter pantas diberikan kepada ID? Organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Singapore Medical Association itu kan perkumpulan sosial. Jadi lucu sekali kalau organisasi seperti ini punya power yang begitu besar untuk memberi izin atau mencabut izin praktek dokter. Saya tidak tahu prosedur di Indonesia bagaimana, tapi kalau di Singapura Medical Council lah yang berwenang memberikan atau mencabut izin praktek dokter. Dan Singapore Medical Council ini bernaung di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi, kalau pemerintah Indonesia atau Kementerian Kesehatan Indonesia mau mengambil balik wewenang untuk memberi dan mencabut izin praktek dari ID, saya rasa ini adalah tindakan yang sangat tepat. Semoga setelah saga pemecatan Dr. Terawan dari ID ini, akan terjadi perubahan-perubahan yang akan membuat kedokteran di Indonesia lebih maju dan lebih berkembang. Dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberi pencerahan dan berguna. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.